buat kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita nanti pada saat yaumil akhir dengan tujuan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Oleh sebab itu pembuktian hidup beragama bagi seorang muslim bukanlah sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang merupakan rukun Islam saja, tetapi sesungguhnya Islam mengajarkan untuk menginvestasikan kehidupan kita dalam hidup sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Masyiral muslimin rahimahumullah. Hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Tetapi hubungan kita kepada manusia itu juga merupakan kewajiban bagi kita. Sesungguhnya bukan hanya kesolehan pribadi yang kita tonjolkan kepada Allah, tetapi kesolehan sosial itu pun harus kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Masyiral muslimin rahimahumullah. Alur kehidupan menurut Islam bukanlah perebutan rezeki dan pengaruh, bukan penindasan atau eksploitasi orang-orang tertentu yang kuat terhadap yang lemah, bukan pertentangan antara orang kaya dengan orang miskin. Di dalam hidup yang singkat ini kita harus menanam kebajikan amal soleh yang dapat mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, harus dijadikan dasar bagi tiap langkah yang akan ditampilkan. Hidup itu ialah iman dan amal soleh, hablum minallah dan hablum minannas. Masyiral muslimin rahimahullah. Islam mengajarkan bahwa derajat manusia tidak boleh dilihat dari status sosialnya, melainkan status ketakwaannya, sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi adalah ketakwaannya. Masyiral muslimin rahimahullah. Kesolehan pribadi tidak jarang menimbulkan kesolehan sosial. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa perintah sholat itu sebanyak 27 kali. Perintah haji diterapkan atau ditentukan sebanyak 18 kali. Bahkan perintah zakat dengan infak disebutkan kurang lebih dalam ayat 100 kali. Dalam arti bahwa kesolehan sosial tidak kalah dengan kesolehan pribadi. Tidak jarang ketika orang busuk sholatnya, rajin puasanya, bagus membaca Al-Qurannya, tetapi mereka tidak peduli ada tetangganya yang kelaparan, ada anak-anak yang yatim yang membutuhkan pertolongan, pergi haji berkali-kali, maka amal-amal itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesolehan pribadi belum menimbulkan kesolehan sosial. Para ulama bersepakat untuk mengatasi kesolehan sosial, mengatasi kesenjangan antara miskin dan kaya, apa yang disebutkan istimiyah amaliyah, yaitu kita diperintahkan salah satunya bermuamalah kepada manusia dengan berbuat baik, dengan contoh yaitu kita melakukan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Istimiyah amaliyah merupakan perintah yang didasarkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang mana zakat mengandung arti untuk membangun kehidupan sosial dan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak jarang ketika kita mendapatkan rezeki sehari-hari, ada barang-barang yang subhat, ada barang-barang yang sedikit haram,